أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di subuh yang berbahagia ini, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, kita masih dapat diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan untuk dapat berhadir kembali ke rumah Allah, Masjid Al-Munawwarah, kebanggaan kita ini, dalam rangka melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat subuh. Dan alhamdulillah perintah sholat subuh ini bisa kita kerjakan dengan berjamaah. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah, kita juga mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semua nanti mendapatkan syafaat dan pertolongannya, mulai dari dunia ini terlebih-lebih di hari kemudian nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'da subuh yang berbahagia ini, kita akan ulang kaji tentang surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن
لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ويل لكل همزة لمزة. Di kalimat humazah, lumazah. Jadi humazah ini za. Za dia. Jangan kita baca ja. Ini kadang kesilapan ketika membaca kalimat surah Al-Humazah. Dia tidak bisa membedakan antara huruf zai, huruf zal, dan huruf jim. Sehingga di saat kita membaca humazah, sampai kadang kita samakan dengan huruf jim. Sehingga dia baca wailul likulli humajatil lumajah. Itu dia. Padahal wailul likulli humazatil lumazah. Jadi ada beberapa huruf yang bersamaan dengan huruf zal. Huruf zai, mohon maaf. Zai, zal, kemudian jim. Ini dia. Yang tiga ini kadang mau hampir sama dibacanya. Padahal berbeda. Berbeda makhorijul hurufnya. Berbeda tempat keluar hurufnya dari mulut. Hanya kita baca wailul likulli humazatil lumazah alladzi. Kemarin sudah kita sampaikan cara membaca huruf zal, buat ujung lidah di pangkal gigi. Jadi alladzi. Jangan kita baca allazi. Kalau allazi fatal kesalahannya. Makanya alladzi. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malau wa 'addadah. Ini dia tulisannya. Alladzi jama'a malau wa 'addadah. Bapak Ibu hadirin, di kalimat malau. Ini dia. Kemarin sudah belum kita sampaikan bahwa setiap tanwin, tanwin ini disebut dengan tanwin itu baris dua di atas, baris dua di hadapan, baris dua di atas, baris dua di bawah, baris dua di hadapan. Tanwin ini namanya. Inilah tanwin. Atau nun mati. Kaidahnya ya. Setiap tanwin yang disebut dengan tanwin itu baris dua di atas, baris dua di bawah, baris dua di hadapan. Atau nun mati berjumpa dengan salah satu huruf nun. Nun. Kemudian waw. Kemudian apa lagi? Ya. Apa lagi satu lagi? Mim ya. Maka disebut dengan idgham bi ghunnah. Disebut dengan idgham bi ghunnah. Di kalimat malau berjumpalah tanwin dengan waw. Idgham itu maksudnya digabungkan, menggabungkan huruf lam ini dengan huruf waw. Makanya kita baca
Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Sekarang ini alhamdulillah, di saat berjumpa, di saat ada hukum idgham bi gunnah, maka setelah huruf tanwin atau nun mati itu sudah dibuat tasdid. Memudahkan kita. Memudahkan kita ini. Sehingga kita tidak ragu-ragu lagi. Enggak lagi kita baca alladzi jama'a malan. Tidak kita baca lagi begitu. Kenapa? Karena huruf waw ini sudah bertasdid, sudah dikasih kodenya. Sehingga tanpa sendirinya kita sudah membaca kalimat itu dengan hukum tajwid idgham bi gunnah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ditahan sedikit, sekitar 2 harkat. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Jangan cepat kita baca. Jangan alladzi jama'a malan wa 'addadah. Enggak begitu dia. Agak ditahan bacaannya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Malahu akhladah. Kemarin itu nama tajwidnya adalah mad jaiz munfasil. Kenapa? Ada tanda mad, setelah tanda mad huruf alif. Gitu dia. Malahu akhladah. Akhladah. Malahu, inilah tanda mad itu. Tanda mad garis di atas, yang di atas hu inilah tanda mad. Malahu akhladah. Setelah tanda mad ini ada alif, maka mad jaiz. Kalau setelah tanda mad ini hamzah, mad wajib. Ini kemarin ini sudah kita sampaikan ini, mengulang kaji cuman ini. Kalau mad jaiz ini boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Namanya pun jaiz, boleh. Itu arti jaiz itu boleh. Jadi boleh kita baca 6. Yahsabu anna malahu akhladah. Anna malahu akhladah. Kalla layunbazanna fil hutamah. Wama mad jaiz. Setelah tanda mad ada alif. Maka boleh dibaca 2 harkat, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Wama ada. Kemarin sudah kita sampaikan ini qalqalah sughra. Setiap huruf qaf atau huruf ta atau huruf ba atau huruf jim atau huruf dal berbaris mati di tengah-tengah kalimat, maka hukum tajwidnya qalqalah sughra. Cara membacanya seperti yang hidup. Makanya kita baca ada. Wama ada ro. Ini kan dibaca ini. Ada. Tidak dibaca huruf dal ini mati. Kalau mati ad. Wa ma adraka. Tidak juga dibaca hidup. Kalau dibaca hidup ada roka. Ada. Tapi membacanya seperti yang hidup. Makanya kita baca wa ma ada roka mal hutamah. Itu dia cara membacanya. Qalqalah sughra namanya. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Ini dia kadang
kesilapan kita ketika membaca surah Al-Humazah. Ada dua huruf yang hampir sama tempat keluarnya. Sehingga kadang kita di saat membaca itu kita samakan tempat keluar huruf yang pertama dengan huruf yang kedua. Bahkan kadang sama dibuat. Contohnya allati tattali'u. Allati tattali'u. Ini di kalimat tattali'u ini nih. Sehingga kadang terbaca allati tattali'u katanya. Singkin payahnya dia mengucapkannya. Karena ini hampir sama ini tempatnya. Allati tattali'u. Ada yang membuat huruf to ini sama dengan ta. Allati tattali'u. Apa yang dia mengucapkannya? Padahalnya berbeda. Ini ta, ini to. Makanya allati tattali'u. Karena ini bersamaan sehingga kadang huruf to ini dibuatnya ta. Apa yang dia? Apa yang dia baca? Allati tattali'u. Tattali'u. Padahal tattali'u. To itu bulat mulut kita mengucapkannya. Tatta. Allati tattali'u 'alal afidah. Nah, ini pun payah ini menyebutkannya. Ain. Setelah ain lagi. Allati tattali'u 'alal. Sehingga kadang hilang ainnya satu. Berat dia mengucapkannya. Sehingga allati tattali'u 'alal, hilang dia. Padahal dua-duanya ain. Allati tattali'u 'alal. Ada hilang dua-duanya ainnya. Allati tattali'u 'alal katanya. Apa yang menyebutkan ini? Begitu pula dia memang bahasa Arab ini. Jadi dua pula ain. Jadi ya allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Ini pelajaran kita hari Kamis yang lewat. Mim mati berjumpa dengan mim, namanya idgham mutamatsilain. Makanya dibaca pelan. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Fi 'amadim mumaddadah. Tanwin berjumpa dengan mim. Idgham bi gunnah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Surah ini diturunkan ketika Nabi masih berada di Makkah. Maka surah ini disebut dengan surah Makkiyah. Karena surah ini turun ketika Nabi masih berada di Makkah. Nabi ini sebenarnya lebih lama hidup di Makkah. Karena di Madinah hanya Nabi kurang lebih 10 tahun cuma Nabi di Madinah. Kemudian dia meninggal dunia. Lahir di Makkah, besar di Makkah. Kemudian di saat umur Nabi 53 tahun, maka turunlah perintah dari Allah. Karena situasi tidak lagi aman di Makkah bagi orang mukmin, maka hijrah ke kota Madinah. Saat itu umur Nabi 53 tahun. Makanya Nabi berdakwah di kota Makkah 13 tahun, 10 tahun di kota Madinah. Setelah 10 tahun Nabi hijrah ke kota Madinah, maka beliau meninggal dunia pada hari Isnin juga. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah kata Allah bagi setiap pencela, bagi setiap pencela dan pengumpat, bagi setiap pengumpat dan pencela, celaka. Kalau ada orang suka mengumpat, suka mencela,
celaka. Sekalipun dia ahli ibadah. Kenapa? Karena ada kalimat likulli di situ. Ini yang mengikat ini, yang payah kita ini. Kalimat likulli. Kalimat likulli ini yang payah. Likulli. Ini likulli ini bagi setiap, tidak memandang besar kecil, kaya miskin, ahli ibadah atau tidak ahli ibadah. Kalau dia suka mencela, menceritakan aib sesama, celaka masih. Pengumpat dan pencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap orang pengumpat dan pencela. Celaka. Ini bahaya kita ini. Memang menceritakan aib sesama inilah pekerjaan yang paling melalaikan. Kalau kita baca Al-Quran setengah juz, wah luar biasa kita rasa lamanya itu. Tapi kalau berdiri dia menceritakan aib sesamanya, jangankan setengah jam, 2 jam dia tahan berdiri. Berdiri dia. Keluar dari masjid setengah 6, pulang dari masjid setengah 8. Kenapa? Rupanya di halaman masjid masih cerita. Menceritakan aib saudaranya. 2 jam dia tahan berdiri. Berdiri dah 2 jam. Begini, teringatnya begini. Sampai 2 jam. Enggak terasa. Ya, mau panas setengah 8 rupanya setengah 8 ya. Bubar aja kita ini. Itu dia. Celaka. Dan ternyata Bapak Ibu hadirin, menceritakan aib sesama ini, mencela ini adalah salah satu dosa yang kita anggap sepele, tapi dampaknya besar. Kita anggap itu sepele, tapi dampaknya besar. Dan menceritakan aib sesama ini tidak mengenal tempat sekalipun di dalam masjid. Di dalam masjid pun kita kadang mau menceritakan aib sesama. Mencela. Menggibah namanya. Kalau baca sekarang ini, menggunjing ya apa namanya? Mencela. Dicelanya, dicacinya, mencela, mencaci, dicaci, menceritakan aib sesama. Termasuk itu. Makanya Bapak Ibu hadirin, menggibah itu adalah menceritakan aib sesama yang ketika saudaranya mendengarnya, dia membencinya. Makanya biasanya menggibah itu sifatnya bisik-bisik. Kenapa? Karena memang begitu sifat gibah ini. Kalau sempat didengarkan orang lain, dia akan sakit makanya pelan-pelan dia. Sambil tengok-tengok. Tengok sambil cerita dia. Bapak Ibu hadirin. Celaka kata Allah. Celakalah bagi setiap orang pencela, pencaci, penghibah, sekalipun ibadahnya banyak. Wailul likulli humazatil lumazah. Apa rupanya perbedaan humazah dengan lumazah? Ini kan ada nih. Humazah, lumazah. Dijelaskan para ulama tafsir, humazah ini bil lisan, mencela, mencaci, menceritakan aib sesama dengan lisan, dengan ucapan. Lumazah ini bil af'al, dengan perbuatan. Memang dia tidak bercerita, tapi chattingannya yang menyakitkan. Perbuatannya. Mengolok-olok. Tidak dengan kata-kata, tapi diolok-oloknya dengan perbuatan. Inilah bedanya. Dua-duanya celaka ini. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap orang pencela dan pencaci. Celaka. Tidak mengenal orang, sekalipun dia ahli ibadah. Nazalat fi man kana yaqtabun nabiyyu wal mu'minun kal Umayyah bin Khalaf. Surah ini turun berkenaan dengan Umayyah bin Khalaf yang suka mencaci, mencela Nabi Muhammad dan orang-orang beriman.
Ada namanya Umayyah bin Khalaf ini. Umayyah bin Khalaf ini. Pernah kita dengar Umayyah bin Khalaf ini? Umayyah bin Khalaf. Ada orang Umayyah bin Khalaf, musyrikin Makkah. Namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf inilah majikannya Bilal bin Rabah. Ini dia. Bilal bin Rabah ini. Si Umayyah inilah pemilik Bilal ini. Oh, ini kerjaannya luar biasa, dia bencinya kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu mendakwahkan supaya meninggalkan berhala. Umayyah ini dia beranggapan bahwa berhala itu penyembah berhala, dan dia menganggap bahwa berhala ini membawa keuntungan baginya. Tukang caci, pedagang pelit. Karena dari kecil dia sudah dikenalkan dengan dagang oleh ayahnya. Pelitnya nih, pedang. Dialah milik Bilal. Pemilik Bilal ini dia. Dialah yang menyiksa Bilal ini. Pernah kita dengar kisah Bilal yang ditindih batu di atasnya di padang di panas hari, padang pasir yang tandus, ditindihkan batu yang besar ke dada Bilal. Umayyah ini katakan, tinggalkan agama yang baru yang dibawa Muhammad, tinggalkan itu, kembali lagi ke agama nenek moyang kita. Kalau kau tinggalkan itu, kata Umayyah, maka siksa ini saya hentikan. Kenapa? Karena memang Bilal ini miliknya Umayyah, hamba itu kan milik, tergantung dia mau dikemanakannya, mau dibunuhnya. Tapi apa kata Bilal radhiyallahu, dia katakan ahad. Dia pertahankan keyakinan, sehingga mendengarkan cerita itu dan melihat cerita itu Abu Bakar Siddiq kasihan dia. Ditebuslah Bilal ini kepada Umayyah. Berapa kira-kira tebusannya itu? Kata Abu Bakar Siddiq. Biasanya Bilal ini hamba saya dari negeri Habsah, kulit hitam. Biasanya kalau ada hamba sahaya ini dari negeri Habsah, harganya agak miring sedikit karena kulitnya hitam, kurang harganya. Tapi karena semakin bencinya dia kepada Bilal ini, memeluk agama Islam ini, ada orang yang ingin menebus, dibuatnya harganya semahal-mahalnya. Boleh kau tebus itu, kata Umayyah bin Khalaf, dengan harga 9 uqiyah. 9 uqiyah itu 31 gram emas. Mohon maaf, 1 uqiyah itu 31 gram emas, 1 uqiyah. Ini 9 uqiyah. Jadi kalau kita rupiahkan ini, saya tadi kali-kalikan, kalau kita 20 rupiahkan ini, 271 juta rupiah. Itulah uang yang dikeluarkan oleh Abu Bakar Siddiq untuk menebus Bilal bin Rabah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Jangankan 9 uqiyah, 10 kali lipat dari 9 uqiyah pun Bilal ini akan saya tebus. Oh gitu pula ada Abu Bakar Siddiq ini. Ini 271 juta rupiah ditebus. Tidak ada pengumuman itu. Tidak ada pengumuman. Tidak ada pengumuman itu. Tebusnya udah. Selamat Bilal bin Rabah. Jadi inilah Umayyah bin Khalaf ini. Suka dia ini. Mengejek Nabi Muhammad. Menceritakan aibnya. Diolok-oloknya, disampaikannya Nabi Muhammad itu tukang sihir. Yalah, tukang sihir itu katanya. Kalau enggak, mana mungkin ada orang mau meninggalkan keyakinannya yang sudah berpuluh-puluh tahun diyakininya. Dia berpindah keyakinan kepada agama yang dibawa oleh Muhammad. Umayyah bin Khalaf namanya. Makanya kata Allah, celakalah Umayyah bin Khalaf, sekalipun dia orang kaya, orang hebat, karena dia suka mencaci dan mencela. Jadi, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Seolah-olah tidak ada hubungan ayat pertama dengan ayat kedua. Ayat pertama bercerita tentang orang yang menceritakan aib, mencela. Ayat kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman kepada orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini kan kolerasi ini seolah-olah agak jauh kita merasa.
Tapi sebenarnya ini ada kaitan, erat kaitannya. Kenapa? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena banyak hartanya lah dia berpotensi untuk mencela, menceritakan aib sesama. Karena orang kaya lah dia merasa sombong, merasa hebat, sehingga menganggap remeh orang lain. Kalau orang susahnya apa yang mau disombongkan? Berarti orang kaya, orang berada ini besar potensinya sombong, menganggap remeh orang lain. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengutuk, mengancam, memberikan azab kepada orang yang pengumpat dan pencela. Di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala mengancam, mengingatkan orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Karena kaya lah hitung. Kalau susahnya apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau disombongkan? Begitu dah. Makanya Allah Subhanahu wa taala lebih benci, tidak senang kepada orang yang sombong. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih benci kepada orang miskin tapi sombong. Kalau orang kaya sombong, ya walaupun sebenarnya kaya itu tidak boleh, sombong tidak boleh. Tapi ada dasarnya dia sombong dia. Karena kaya dia sombong, menganggap remeh orang lain, menganggap sepele orang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, alladzi jama'a malahu wa 'addana. Orang-orang yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitung. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, berarti kalau kita ambil pemahaman ayat kedua ini, tidak boleh dong kita kumpulkan harta. Ya, masa enggak boleh? Sedangkan kebutuhan sekarang meningkat. Banyak kali kita menabung untuk keperluan anak, pendidikan anak. Kita taruh uang itu di bank. Bukankah itu bagian daripada mengumpulkan harta? Yang dimaksud di sini, dia kumpulkan hartanya, dia hitung-hitung, tidak dikeluarkan zakatnya. Tidak mau berbagi terhadap yang lain. Tidak peduli terhadap kehidupan orang lain. Itu maksudnya. Jadi alladzi jama'a malahu wa 'addana. Kenapa dia begitu? Kenapa? Kenapa ada keinginan kita mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya sehingga tidak ada kesadaran untuk bayar zakat, tidak memberikan pertolongan kepada orang lain? Yahsabu annama lahu akhladah. Karena dia mengira bahwa harta yang dia miliki membuat dia kekal. Dia mengira bahwa harta yang dia miliki itu membuat dia kekal. Dia kira itu. Kalau sudah kaya, sudah hebat, abadilah di dunia ini. Sehingga tidak lagi peduli terhadap kehidupan orang lain. Jadi yahsabu annama lahu akhlada. Dia mengira bahwa dengan harta yang dia miliki membuat dia kekal. La yamutu, tidak mati lagi. Padahal sebenarnya kaya miskin, susah senang, pejabat atau rakyat biasa, semua kita ini akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita pada subuh yang berbahagia ini, masih pada ayat yang ketiga, yahsabu annama lahu akhlada. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Yahsabu annama lahu akhlada. Mudah-mudahan di saat kita baca surah ini teringat kita bahaya mencaci, teringat kita bahaya mencela, teringat kita bahaya menceritakan aib sesama. Dan mudah-mudahan di saat kita membaca ayat ini, di saat kita orang yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kelebihan hidup dibandingkan orang yang lain, harta itu tidak membuat kita sombong.
Tapi harta itu kita jadikan sebagai sarana untuk berbagi kepada orang lain, memberikan pertolongan kepada orang lain, membantu orang lain. Yahsabu annama lahu akhlada. Karena harta itu tidak ada jaminan untuk membuat kita kekal abadi selamanya di dunia. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.